Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da Allah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin muslimin bahagia, marilah selalu saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang selalu diberikan kepada kita, nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga yang belum nikmat Allah berikannya sampai di malamnya saya mendapat hadir kepada Allah untuk beribadah kepadanya dalam rangka menghidupkan malam-malam bulan Ramadan yang sangat mulia dan penuh dengan rahmat, maghfirah, dan insyaallah akan mendapat ampunan dari Allah Taala serta akan dibebaskan dari neraka Allah. Hadirin yang berbahagia, malamnya akan merupakan malam yang nanti anak kritik kiranya akan tak tinggal berpuasa dan berpuasa akan berangkat meninggalkan dunia. Hari bahagia 1, 2 sampai dengan 18 berasa di malamnya asrama. Supaya mari sama-sama berbenang kira-kira malam itu yang berbuka tak dibuka dan lampu yang berbuka. Kalau benar kali ingat yang tanya kuku yang dari buka aktivitanya. Jadi oleh karenanya memang agama Islam agama yang nasihat, ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Dan nanti Allah sebutkan katanya umat Islam harus saling nasihat menasihati, dan malah sebagaimana kita sampaikan Allah bersumpah dengan waktu dan menyewati dan menggunakan narko malu. Di antara bunyian narko ujung ayat Al-As disebutkan wadawas bil haq, wadawas bil haq. Ulun-ulun yang tim nasihat menasihati dalam kebenaran dan wajib nasihat menasihati dalam kesabaran dengan penuh kesabaran. Paling bahagia malamnya mungkin bertuah anak berbuka dengan masalah khusus bulan puasa. Karena tadi sudah sampai dalam mungkin puasa tadi. Jadi ayat itu 80 dia berkata di malam saja. Jadi malamnya ada baca ayatnya. Ada baca ayat yang lain yang secara umum. Paling bahagia surat Al-Anfal Allah berfirman, yas'alunaka 'anil anfal qul anfalillah wa rasul. Kemudian innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Terus wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Firman yang keduanya alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lalu bagaimana nilainya? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Terus apa balasannya? Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Jadi selangkah demi selangkah batu-batu Tuhan berpegang padanya. Ukun teh padanya. Sehingga akan mencapai tiga yang diharapkan oleh puasanya alakum tattaqun. Jadi Allah berperintah kepada adanya berpuasa dan adanya mengaku orang beriman. Allah hendak mengajak manusia untuk berpuasa. Makanya tadi begitu ke merasa bunda, jadi kalau kau dunia hanya puasa, hanya tu kelompok bagi Tuhan. Hendak Tuhan mengajak ibadah amanu. Wahai orang yang kau mengaku roh iman, kutiba alaikum siyam, wajib segera berpuasa. Lalu malamnya ditanya dari segala tanda-tanda orang yang beriman dari kepada Allah Subhanahu.
Innamal mu'minuna allazi, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang idza dzikirallah wajilat qulubuhum, apabila disebut, didengar sebutan nama Allah, gemetar hatinya. Hadirin, nama Allah yang sama sempurna, Asmaul Husna itu 10 macam. Dan kita boleh berdoa dengan nama manapun yang disukai. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khalid dan macam-macam dari 10-10-nya. Kita dianjurkan berdoa dengan nama-nama tersebut. Tidak mesti dengan Allah, ya Allah, mana ya Rahman, ya Rahim. Pokoknya nama yang 10-10-nya. Jadi apabila kita disebut nama Allah, apakah disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim dan lain sebagainya, sudah bilang disebut ya Allah, gemetar hati kita. Lalu pamasa yang berada apabila disebut nama Allah, ya maka ya, karena rasa takut dan cinta kepada Allah. Ridho-ridho yang disebut nama yang sangat dia cintai, dia gemetar hatinya, timbul ia lamati takut jadi. Sebab disebut popular. Popular itu namanya orang tua kita. Kekecut katanya, boleh kejadian keburukan. Jadi kenapa? Karena sayang dan cinta kepadanya. Jadi ketika orang yang cinta kepada Allah, ketika disebut nama Allah, gemetar hatinya karena cinta kepadanya. Lalu wa idza tuliyat alaihim ayatuhum, ketika diperlihatkan tanda-tanda kebesarannya, wajilat qulubuhum, zatathum imana, bertambah-tambah imannya. Hadirin kalian, tanda-tanda kebesaran Allah yang disebut dengan ayat tadi bukan hanya Al-Quran, tetapi tanda-tanda yang tidak tertulis, yang dapat gambaran dalam bentuk huruf-huruf. Bak tubuh menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Taku wati mana mauleh dan nyonya pada macam tanda kebesaran Allah. Ya beliung, ya mata, ya hidung, ya babah, dan dalam babah, dalam lidah. Itu semua menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Dia ada demikian pembentuknya, saya bisa meningkatkan iman kita. Lidah kita terutama bisa membedakan mana yang asin, mana yang manis, mana yang pahit. Kita tahu lidah cuma tidak lama bahaya, tapi tidak bermacam-macam perasaan. Yang tanda kekuasaan Allah. Jadi membantu fikir, tambah-tambah iman kita terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah. Menajillah menyadari kelompok hanya pernah pegang-pegang obat takalan pakai. Tabuh hulu dijemur dengan rasa bermacam-macam. Itu kekuasaan Allah. Oleh karenanya kita selalu harus berpikir. Maka Allah disebutkan Al-Quran berulang-ulang. Apala tak tidur, hanya punya akal. Apalah tazakkarun, itu hanya berpikir. Jadi membantunya untuk meningkatkan iman kita. Lalu sebahagia kemudian dalam ayat tersebut, setelah awalnya ayat dan keimanan, lalu bagaimana adanya? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Maka kepada Allah lah kita bertawakal, berserah diri kepada Allah. Satu itu yang kadang-kadangnya, sehingga mudah-mudahan Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Jadi tanda-tanda orang yang iman, kalau benar-benar kepada Allah benar hati, kalau tanda-tanda kepada Allah sama iman, punya bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri. Setelah kita berusaha menghidupkan sehari-hari, mungkin tidak berhasil usaha kita, lalu kita bertawakal, menyerahkan diri, mengintrospeksi diri, sudah pun sehingga anda mencapai punya diusahakan. Nah, kemudian menanjil menyebutkan wajah
ketika ada dengar azan kepada subhanallah, janganlah sanggup datang. Sehingga baikkan hayal salah, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena hampir kecuali hati hidayah Allah. Jadi oleh karenanya mari kita jawab selalu. Terus kemudian Nabi Musa ayati bertanya kepada Allah, menyerahkan diri, bertawakal. Lalu tanda yang berikutnya, alladzina yuqimuna sholata, yaitu orang-orang yang menegakkan salat, yang mengerjakan salat dan menegakkan salat. Terus wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka, mereka nafkahkan di jalan Allah. Hadirin berbahagia, bedanya kalau selalu menerima penjelasan bahawa bulan puasa amalan sunat sama relatif dengan amalan wajib. Juga Rasulullah, barang siapa yang berniat baik dapat satu pahalanya. Apabila dia itu dapat dilaksanakan akan mendapatkan pahala 10. Bedanya raja dari Muhammad jika dari sana alur akan berpatok dengan dengan sekian. Kebetulan gubernur waktu di Muhammad juga tu baca yang ada deh, penyalah baca. Pahala hanya nabung. Andai kata yang bunuh kali tadi gubernur betul-betulnya kali 10. Lalu apabila puasa kali 10 karena tambah dengan ibadah wajib kali 7 atau dari tengah kali 20. Jadi punya 1000 ada waktu orang saya kalau dengan 20 pahala dengan dua akhirat. Tapi menyangkut dengan hari akhirat, wabil yaumil akhir yuqinun. Kepada hari akhirat yakin memang pahala ada mutago-tago, gula, panjang, merah, putih, ada pahala. Karena pahala akan mendapatkan tengok pada orang akhirat. Memangnya rahsia Allah ampuni maknanya. Sebab yang ampuni kadang-kadang pada susah. Kepada kebutuhan pahala ada banyak pem untuk berturut mati malam kiribe, itu malam itu kalau ada 40. Tak boleh kita untuk pahala. Makanya Allah akan beri kepada dunia. Tapi secara langsung, nanti hanya langsung beri kadang-kadang tidak tersadari. Dapat token jika jenengan menurut maka kita tengok tahu kalau kita menurut itu yang menurut. Perhatikan orang sadari dikiri dapat token jenengan hijau kita lima di situ. Wakat kita dikali 100%. Jangan maklum kembali kepada benar wakil Allah yakin. Jadi wajilah qulubuhum, kemudian katakan ibadah, aqimis shalah dan sedekah. Lalu bagaimana status umumnya? Kata Allah di kalangan yang benar, ulaika humul mu'minuna haqqan. Yang orang yang betul-betul iman, benar-benar beriman. Lalu karena benar-benar beriman punya Allah kepada yang status lagi yang lupa, Allah akan beri kepada orang rezeki yang mulia. Ulai menghakal lahum darajatun, kepada mereka akan ditingkatkan derajatnya. Wa maghfiratu, dan ampunan. Terus warizqun karim, dan rezeki yang mulia. Dan dari mana semua bantuan rezeki. Allah muftahana abwaab rezeki. Ya Allah buka pintu-pintu rezeki. Kemudian pintu rahmat, pintu berkah, dan akhirnya pintu surga. Tapi bahagia dengan kamu memperkaya kepada Allah. Berarti yang turun yang mendapat itu takwa, takut kepada Allah dan cinta kepada Allah. Dalam arti melaksanakan semua perintah dan meninggalkan segala larangannya. Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis, kerjakan yang menurut aku.
tapi tinggalkan jalur 6 Bamandu. Ada istilah air tinggal. Tapi punya biu ramah rumah di Tegana BA. Jauh waktu waktu air waktu lapang. Jadi maksudnya tanya menurut Langgo nanti sedekah Langgo undang-undang PNPB air waktu dalam menurut Langgo ada hubungan karena Allah pun tidak memberatkan dirinya. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani dirinya di luar kemampuan dirinya. Makanya dalam beribadah yang penting ikhlas. Karena kepada Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din. Allah hanya perintah saya dalam beribadah kecuali ikhlas dalam beragama. Baiknya satu terpaksa, tapi harus dengan ikhlas. Punya ikhlas, baju benar, punya pahala. Tapi punya ikhlas ada dosa ada si pahala. Dalam hadis Allah berjanji dalam Quran, kumandang yang saya kubur, baik kubur maupun air, pasti akan mendapatkan balasannya. Baik pekerjaan itu yang jahat, yang God memandu makan cakala. Disebutkan oleh Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi hanya luput dari pantauan malaikat. Di samping Allah kala biro datang biro, Allah pun beliau bertugas kepada malaikat yang ada di peninggalan beliau masing-masing yang tidak pernah tidur, hanya tidur semuanya dan hanya makan minum, jaga kok beliau. Itulah yang merupakan pengawal yang tidak kita bayar, yang selalu Allah kirim beliau. Jadi pejabat-pejabat mungkin digaji oleh yang mendampinginya, tetapi malaikat hanya pernah menggaji. Tugas Allah melaksanakan dan hanya pernah menyalahi. Bila mereka ini yang lalu nama kafalu. Bila mereka ini yang buku yang saya buku dan diwakilkan ke baru dan terima hasil dengan menerima buku yang datang. Yang God akan menerima menjarodun yang hanya akan menerima menjarodi. Kerana itu mudah-mudahan dari bagian yang mengandung akan mendapatkan buku catatan malaikat yang gelap dengan tangan kanan dan dengan penuh senyuman, tidak menurunkan murah muka saja, anak sedih, gembira dan iman. Buku amalan sudah melakukan kuasanya tidak bertutur. Mari kita tingkatkan amalannya, bertadarus atau hanya bertadarus baca Al-Quran, usahakan baik tamat. Dan beliau baca Al-Quran. Jadi sangat mudah mengerti. Kata-kata Al-Quran jumlah juznya di seluruh Al-Quran. Jadi baca-baca semua wajib. Dari memacam, dari memjam, lima wajib, apa-apa wajib dan baca dua urut. Ajak awal baca jamaah, sebelum azan baca di urut, semuanya baca di urut. Lima kali dua, 10, 60. 10 urut berdoa. Jadi dari 10 rutin, insyaAllah Tuhan beri tenaga, beri kemampuan dan sanggup melaksanakan. Habis puasa, habis dituju melaksanakan Al-Quran. Demikian kita dulu jemaah dengan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.